Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab berikutnya yang berjudul Indahnya Hidupku dengan Menjaga Toleransi dan Etika dalam Pergaulan. Jadi kita sekarang masuk pada bab 4. Jadi pembahasan kita pada kali ini terdapat pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berkata, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun juga. Jika ternyata yang engkau bawa lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya. Dan bila ternyata apa yang ada pada kami lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami." Nabi menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukannya dengan selainnya." Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Jadi surat ini diturunkan untuk menjawab ajakan kaum Quraisy untuk mengikuti agamanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surah Al-Kafirun ini, sehingga mereka berupaya merubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya hingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Jadi dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-2 ini secara tegas dinyatakan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya ini bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian pada ayat 3 ini Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Kemudian ayat 4-5,
ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdiannya. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah, sedangkan orang-orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surah ini, Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang kuat, yang teguh, dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Kemudian pada ayat 6, dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi diturunkannya Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini untuk menjawab ajakan kaum Quraisy untuk mengajak Nabi Muhammad menyembah agama orang kafir. Kemudian ditegaskan lagi pada Quran surah Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya ayat 40, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian dalam ayat 41, dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi itu tadi Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Dan pada ayat 40 ini Allah menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok dalam mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wahyu Al-Quran yang diterimanya. Sebagian menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi mereka tidak beriman, selalu mendustakan Nabi Muhammad, dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman, dan kedurhakaan karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Jadi itu tadi penjelasan dari ayat 40. Kemudian pada ayat 41 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, sebaliknya amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Jadi yang dimaksud amalku atau perbuatanku adalah Nabi akan terus berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan taat kepada Allah, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakannya. Hasil dari amal beliau pun tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud amalmu, perbuatanmu ini adalah orang-orang kafir diberi kebebasan untuk terus-menerus mendustakan agama, tetap dalam kekufuran dan syirik, zalim, ataupun berbuat kerusakan. Semua amal perbuatan tidak ada kaitannya dengan amalan Nabi SAW.
Kemudian dijelaskan lagi pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan kepada semua manusia, termasuk kaum musyrikin yang angkuh, bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Barang siapa yang mau beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan-barisan orang yang beriman, maka hendaklah ia beriman, sebab manfaat dan keuntungan dari keimanan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Juga demikian halnya bagi siapa yang ingkar atau kafir, maka biarkanlah dia kafir walau kaya dan jabatannya tinggi. Allah dan Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kerugian sedikit pun. Ayat tersebut juga menerangkan kerugian dan kecelakaan akibat penganiayaan diri mereka. Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka, yaitu akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Gejolak neraka mengepung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dan menghindari dari api, dan terpaksa menjalani siksaan. Jika mereka minta pertolongan dari ganasnya api neraka, mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan besi atau minyak yang keruh yang mendidih, dan tentu akan menghanguskan badan mereka. Dan itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang buruk. Na'udzubillahi min dalik. Jadi itu tadi sudah dijelaskan pada Quran Surah Al-Kafirun, pada Quran Surah Yunus, kemudian pada Al-Kahfi, juga masih dijelaskan kembali pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Jadi penjelasan dari ayat tersebut adalah
Pada ayat 10 ini Allah menegaskan bahwa walaupun orang-orang mukmin itu berbeda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit dan adat atau kebiasaannya serta stratifikasi sosialnya, namun mereka adalah satu dalam persaudaraan Islam. Gitu ya. Kemudian persaudaraan itu bisa diibaratkan laksana ratusan bahkan ribuan lidi yang diikat menjadi satu sehingga tidak mudah untuk dipatahkan. Oleh karena itu sesama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan atau persatuan yang kokoh sebagaimana telah diajarkan dalam agama Islam. Kemudian persaudaraan memang merupakan kunci sukses dalam menciptakan dan melestarikan tata kehidupan masyarakat yang baik, terhormat dan bermartabat. Jadi kandungan ayat 11 ini merupakan konsekuensi logis dari ayat 10 tadi, yaitu Allah menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh saling mengolok-ngolok karena perilaku tersebut dapat menimbulkan kemarahan orang lain atau orang merasa dihina sehingga akan menimbulkan pertengkaran dan perkelahian. Jadi kita sesama mukmin tidak boleh mengolok-ngolok terus memanggil temannya dengan sebutan yang buruk. Nah, itu tidak boleh ya, karena membuat orang lain marah dan yang ditakutkan nanti akan menimbulkan perkelahian. Seperti itu. Kemudian dalam ayat 12 ini masih dalam kerangka membina persaudaraan orang-orang mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka, sebab sebagian dari prasangka adalah dosa yang harus dijauhi. Di samping itu juga melarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjingnya atau ghibah. Jadi tidak boleh. Kita sudah menjelaskan ya, ini pernah kita jelaskan di bab sebelumnya. Tidak boleh berprasangka buruk. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan kepada semua manusia bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan perempuan. Allah Maha Kuasa dan pencipta yang baik, menciptakan manusia secara pluralistik. Manusia berbangsa, bersuku dan bermacam-macam dengan keanekaragaman dan kemajemukan manusia bukan untuk berpecah belah. Jadi di mata Allah semua manusia yang diciptakan itu sama. Yang membedakan hanyalah takwanya, ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yuwaqqir kabir wa yarham shaghir wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas, dan dia merofakkan kepada Nabi, beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Jadi penjelasan dari hadis di atas adalah hormat dan menghormati adalah hal yang diperintahkan oleh agama Islam. Hormat kepada siapa saja, yang tua harus menghormati yang muda. Begitu juga yang muda harus menghormati yang tua. Hormat menghormati harus dilakukan secara timbal balik atau resiprokal, ya. Tidak bisa dengan satu arah saja. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyemai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi sudah jelas dalam hadis riwayat Ahmad, sudah dijelaskan bahwa kita harus saling menghormati antara yang tua dan muda, yang muda dengan orang tua. Kemudian perilaku orang yang bertoleransi dan beretika dalam bergaul. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang pertama, hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Kemudian masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinannya. Kemudian yang ketiga, setiap pemeluk agama dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap dan perilaku sesuai dengan Quran surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, setiap orang mukmin harus taat
pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa Allah adalah pemelihara dan pembimbing kita semua. Yang ketiga, orang yang tidak beriman menolak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan apa yang dibawanya. Mereka berhak berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah SWT serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Kemudian sikap dan perilaku sesuai Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Yang pertama, nilai kebenaran atau haqqullah adalah sesuatu yang pasti dan menjadi harga mati sebab sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diubah atau diabaikan. Kemudian yang kedua, keuntungan dan kemanfaatan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mereka yang mengingkari dan menolak ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dari Allah akan merugi dan celaka. Kemudian sikap dan perilaku sesuai Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Yang pertama, sesama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh meskipun berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, adat dan kebiasaan, tingkat ekonomi, ini apalagi ya, tingkat ekonomi sosial terhadap mereka satu ikatan, tetapi mereka tetap satu ikatan persaudaraan. Kemudian yang kedua, sesama orang mukmin tidak boleh mengolok-olok atau menghina, mengejek, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sesama orang mukmin tidak boleh memanggil orang mukmin lain dengan panggilan atau sebutan yang buruk ya. Kemudian orang mukmin dilarang berburuk sangka, ini sudah jelas, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian orang mukmin harus mengikuti perintah untuk sadar dan mengakui bahwa di sisi Allah semua manusia sama kedudukannya, yang membedakan hanyalah derajat mereka adalah ketakwaannya saja. Baik anak-anak, jadi sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan pada Quran surah Al-Kafirun, Quran surah Yunus, Quran surah Al-Hujurat, dan Quran surah Kahfi. Kemudian juga masih ada hadisnya, yaitu hadis riwayat Ahmad. Mungkin pertemuan pada kali ini cukup sampai di sini. Sebelum ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan mulai dari awal hingga akhir dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.